Siobhan McGuinness adalah seorang gadis kecil yang lahir pada tahun 1969 di Northside, Missoula, sebuah komunitas yang indah dan tenang di Montana. Dia anak yang cerdas, energik, dan ceria, sehingga banyak orang yang menyayanginya, terutama ayah dan ibunya. Namun, saat masih balita, kedua orang tuanya berpisah, sehingga ia menjadi sering merasa kesepian karena ketidakhadiran mereka seperti dulu. Hari-hari berlalu sampai Siobhan menginjak usia 5 tahun. Ia mulai ceria lagi. Setiap pagi, dia berangkat ke sekolah swasta Sussex, Missoula dengan gembira. Karena ia memiliki banyak teman, jadi ia juga sering menghabiskan waktunya untuk bermain dengan teman-temannya di sore hari. Suatu hari, pada tanggal 5 Februari 1974, Siobhan ingin bermain ke rumah temannya di dekat rel kereta api di Missoula, Montana. Saat itu, ia sangat bersemangat dan ia diizinkan untuk berjalan sendirian dari rumahnya yang hanya berjarak 1 atau 2 blok. Ia tiba di rumah temannya dengan selamat dan mereka bermain bersama. Namun, tak disangka-sangka, Siobhan menghilang saat pulang dari rumah temannya. Saat itu, jam menunjukkan waktu makan malam, sehingga hari sudah mulai gelap dan Siobhan belum juga pulang. Karena bulan Februari sedang musim dingin, jadi semua jendela ditutup dan orang tidak akan mendengar apapun yang terjadi di luar. Sehingga orang tuanya khawatir dan mencoba mendatangi rumah temannya. Betapa terkejutnya mereka ketika temannya berkata jika Siobhan sudah berangkat pulang sejak tadi. Ayah Siobhan, Stephen McGuinness, menyesal karena sudah membiarkan putrinya berjalan sendirian saat itu. Mereka mencoba mencarinya kemana-mana, tetapi dia tidak terlihat dimanapun. Akhirnya, mereka memutuskan untuk melaporkan hilangnya Siobhan pada polisi. Polisi kemudian teringat bila beberapa jam sebelumnya terjadi kasus pencabulan yang dilakukan oleh seorang pria kepada seorang gadis lain yang juga berusia 5 tahun di lingkungan yang sama. Pria itu digambarkan berusia sekitar 20 tahun dengan ciri-ciri rambut berwarna merah keriting. Jadi, polisi mencurigai pria itu sebagai seseorang yang menculik Siobhan. Pencarian intensif pun dilakukan. Polisi dan 100 sukarelawan memeriksa setiap rumah di daerah tersebut dan mencari di sekitar bantaran sungai serta bangunan-bangunan yang ditinggalkan siang dan malam. Tetapi mereka kesulitan karena salju mulai turun dan Siobhan belum juga ditemukan. 2 hari kemudian, pada tanggal 7 Februari 1974, polisi menemukan tubuh Siobhan dalam kondisi sudah tak bernyawa. Dia dimasukkan ke dalam pipa pembuangan yang sudah tertutup salju di dekat pintu keluar turah di Interstate 90. Hasil otopsi menunjukkan bahwa dia telah diserang secara seksual dan kemudian ditikam sampai mati. Dia juga menderita trauma kepala yang parah. Karena semua orang bisa menjadi tersangka, akhirnya polisi melakukan pencarian untuk menemukan tersangka kasus penculikan dan pembunuhan Siobhan tersebut secara besar-besaran. Selama beberapa tahun, Departemen Kepolisian Missoula mempertahankan penyelidikan yang luas dalam upaya menemukan pembunuh Siobhan. Dengan kerjasama masyarakat, Departemen Kepolisian Missoula menggunakan tes DNA forensik tradisional sukarela dari proses mengeliminasi individu satu persatu, tetapi petunjuk-petunjuk tersebut tidak ada yang mengarah pada penemuan tersangka. Kemudian, polisi menginterogasi seorang anak laki-laki berusia 15 tahun
di bawah pengaruh obat natrium amitol yang berat, atau yang bisa juga disebut sebagai serum kebenaran, untuk mengkonfirmasi hasil tes detektor kebohongan. Itu hanya dapat diberikan setelah adanya kesepakatan dengan keluarga. Namun, anak laki-laki itu terbukti tidak bersalah dan dibebaskan, sehingga polisi kembali menemui jalan buntu. Missoula Reward Fund kemudian menawarkan hadiah sebesar $1.600 untuk mendapatkan informasi tentang penculikan dan pembunuhan Siobhan. Namun, hadiah tersebut tidak berhasil menemukan apapun dan kasus ini menjadi dingin selama lebih dari 40 tahun. Setiap beberapa tahun sekali, Departemen Kepolisian Missoula secara rutin membuka kasus dingin Siobhan McGuinness untuk melihat apakah ada petunjuk baru yang bisa mereka kejar, dengan harapan bisa memberikan jawaban kepada keluarganya. Pada awal tahun 2019, kantor syarif dan Departemen Kepolisian Missoula bekerja sama dengan penasihat divisi FBI, Steve Kramer, dan agen khusus FBI, Steve Bush, pakar penegak hukum terbaik di negara ini. Dengan teknologi DNA terbaru yang dapat membantu mengidentifikasi para pembunuh negara bagian, dalam upaya bersama, tim ini memeriksa kembali kasus Siobhan dan menerapkan teknologi genomik forensik untuk mengidentifikasi petunjuk baru. Othram, perusahaan teknologi yang menerapkan proses forensik Great Genome Sequencing mereka pada ekstrak DNA untuk mencocokkan dengan anggota keluarga melalui silsilah yang tersisa dari TKP tahun 1974 agar mendapat profil tersangka. Penasihat divisi Steve Kramer dan agen khusus Steve Bush menggunakan profil tersebut untuk melakukan penyelidikan silsilah bekerja sama dengan penegak hukum Missoula. Sampel DNA yang diawetkan adalah milik Richard William Davis dari Arkansas, yang sedang melakukan perjalanan melewati Missoula ketika Siobhan menghilang. Dia melakukan kejahatannya itu saat berusia 35 tahun. Semua ini terjadi karena salah satu kerabat Richard telah memberikan DNA mereka ke database konsumen. Para penyelidik kemudian juga dapat memeriksa garis waktu dan keberadaannya pada bulan Februari 1974 dengan bantuan dari keluarga Richard. Keluarga Siobhan dengan segera diberitahu bahwa para ahli yang membantu menangkap Golden State Killer telah menawarkan bantuan untuk kasus putrinya dan berhasil mendapatkan pelakunya. Saya kagum hal ini akhirnya terjadi, tetapi tidak sepenuhnya terkejut karena mengetahui bahwa DNA memanglah hal yang luar biasa, kata ayah Siobhan, Stephen McGuinness. Kepala Polisi Missoula, Jason White, mengatakan mereka tidak tahu mengapa Davis berada di Missoula pada saat itu. Mereka hanya menemukan fakta bila deskripsi mobil Cadillac dengan plat New York milik Richard dan ciri-ciri fisiknya ternyata cocok dengan milik tersangka dari tahun 1974 sesuai dengan apa yang diberikan oleh dua orang saksi. Richard bekerja di berbagai peran. Beberapa di antaranya adalah bekerja di tambang dan menjadi misionaris di reservasi Sioux di Dakota Selatan dan Nebraska. Dia juga pernah menjadi penjaga keamanan di sebuah bar di New York dan di sekolah untuk orang tuli dan buta di Arkansas. Namun, pada saat kematian Siobhan, Richard adalah seorang supir truk yang melakukan perjalanan lintas negara dan diketahui selalu membawa pisau lipat serta pistol dalam perjalanannya. Dia juga menjadi sukarelawan di program Big Brother di Arkansas pada akhir tahun 70-an dan 80-an. Richard juga dikaitkan dengan percobaan penculikan seorang gadis berusia 8 tahun di Beth, New York, tempat dia tinggal pada saat itu. Para penyelidik percaya mungkin ada lebih banyak kejahatan yang menjadi tanggung jawabnya.
Namun sayangnya, Richard William Davis yang sudah menikah dan memiliki 4 anak perempuan ini sudah meninggal dunia pada tahun 2012 saat berusia 70 tahun. Meskipun tidak akan ada pengadilan atau keadilan yang diberikan kepada Richard William Davis, keluarga Siobhan akhirnya merasa lega setelah mengalami penderitaan yang berkepanjangan. Ayah Siobhan, Stephen McGuinness, berterima kasih kepada polisi Missoula dan khususnya Detektif Dean Christensen yang sekarang sudah pensiun. 46 tahun adalah waktu yang sangat lama untuk berada dalam keadaan duka dan kesedihan yang tak berkesudahan untuk gadis kecil secantik dan sehebat Siobhan, kata McGuinness sambil menangis. Ketika Siobhan dibunuh, ayah dan ibunya tidak lagi bersama. Ayahnya telah pindah dan menemukan pasangan baru. Beberapa tahun setelah kematian Siobhan, mereka menikah dan memiliki seorang putri bernama Una. Una duduk di sampingnya dan berkata, "Kami percaya dia telah hidup dalam ingatan kami selama bertahun-tahun dan akan tetap seperti itu sampai kapanpun." Una lah yang menulis surat kepada Haley Geithner dan memintanya untuk mengangkat kasus saudara perempuannya yang tidak pernah ia temui. Ini merupakan hal yang sangat sulit bagi keluarga kami, katanya kepada Haley dalam sebuah wawancara tahun 2019. Lalu ia melanjutkan, "Aku tidak pernah mendapat kesempatan untuk bertemu saudara perempuanku, tetapi aku sering memikirkannya." Una telah berjuang untuk menjaga agar kisah itu tetap menjadi perhatian publik dan demi mendapat keadilan bagi saudara perempuannya. Sehingga dia sangat senang setelah mendapat telepon bahwa polisi sudah menemukan pelaku yang membunuh Siobhan. Dalam rangka memperingati kematian Siobhan, keluarganya pernah memberikan dana untuk sekolah Sussex, tempat putrinya bersekolah pada tahun 1974, dan sumbangannya diberikan kepada anak-anak yang tidak mampu. Selain itu, sebuah tugu peringatan permanen dengan hiasan taman patung di bagian atap dibangun di Missoula untuk mengenang Siobhan McGuinness.